Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di Aceh Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah kerajaan terbesar di Nusantara. Jadi langsung aja simak dan dengerin videonya sampai akhir, sejarah dan asal-usul Sriwijaya. Sriwijaya adalah kedatuan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya ini terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang yang bernama Yi Qing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal di sana selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Meskipun sempat dianggap sebagai kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia tetapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai pada tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis yang bernama Georges Chaudes mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Chaudes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap San Fosi sebelumnya dibaca Sriboja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kerajaan yang sama. Kedatuan Sriwijaya yang ada sejak tahun 671 sesuai dengan catatan Ising yang tinggal di sana selama 6 bulan saat belajar bahasa Sanskerta atau Sabda Vidya. Diketahui, prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang tertulis dalam bahasa Melayu kuno. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mendapatkan pengaruh dari budaya Hindu-Buddha dan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Dari prasasti Kedukan Bukit pada tanggal 20 April 682 Masehi, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapun Tahyang. Dia berangkat melakukan Manalap Sidayatra menggunakan perahu. Dia memimpin sekitar 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minanga menuju tempat yang diawali dengan kata Ma. Di samping itu, kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendekati kisah legenda seperti kisah mengenai Maharaja Zabag dan Raja Hammer juga memberikan sekilas keterangan. Selain itu, beberapa catatan musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan Raja Zabag yang menakjubkan. Sepertinya, kisah Zabag Hammer didasarkan pada kekuasaan Jawa atas Kamboja, bukan kekuasaan Sriwijaya atas Kamboja. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Sriwijaya juga disebut dengan berbagai macam nama,
Seperti orang Tiongkok menyebutnya Shi Li Foxi atau San Foxi atau San Foki. Bangsa Arab menyebutnya Sribuza dan Hammer menyebutnya Malayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan restu, persetujuan, dan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk dapat berdagang dengan Tiongkok, Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasai urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India. Karena alasan itulah, Sriwijaya harus tetap menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jiran. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan Bandar Kedah, dan juga Caya di Semenanjung Malaka adalah beberapa bandar pelabuhan yang ditaklukkan dan diserap ke dalam lingkup pengaruh Sriwijaya. Disebutkan dalam catatan sejarah Champa adanya serangkaian serbuan angkatan laut yang berasal dari Jawa terhadap beberapa pelabuhan di Champa dan Kamboja. Mungkin angkatan laut penyerbu yang dimaksud adalah armada Sriwijaya karena saat itu Wangsa Sailendra di Jawa adalah bagian dari Mandala Sriwijaya. Hal ini merupakan upaya Sriwijaya untuk menjamin monopoli perdagangan di Laut Asia Tenggara dengan menggempur bandar pelabuhan pesaingnya. Selain menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan tanah Arab. Kemungkinan utusan Maharaja Sri Indrawarman yang mengantarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 718, kemudian ke Sriwijaya dengan membawa hadiah Zanji atau budak wanita berkulit hitam, dan kemudian dari kronik Tiongkok disebutkan Si Li Foxi dengan rajanya Si Li Topakmo atau Sri Indrawarman pada tahun 724 mengirimkan hadiah untuk Kaisar Tiongkok berupa Chengxi atau bermaksud sama dengan Zanji dalam bahasa Arab. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, Kerajaan Min, dan Kerajaan Nanhan dengan negeri kayanya Guandong. Tak diragukan lagi, Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Pada masa inilah diperkirakan rakyat Sriwijaya mulai mengenal buah semangka yang masuk melalui perdagangan mereka. Nah, itulah sejarah dan asal-usul Sriwijaya yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye.